Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Yanuaris Molang Teluma. Nama panggilan Nino. NIM 2022012050, jurusan Teknik Elektro, Universitas Nusa Putra. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang sejarah elektronika. Yang pertama, kita lihat pengertian elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat ukur listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu atau teknik elektronika dan instrumentasi. Yang berikut sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-18 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, transistor, dan sirkuit terpadu. Menurut para ahli, yang pertama Thomas Alva Edison. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lain melewati ruang hampa. Penemuan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Yang berikut, John Fleming. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini, menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama diode. Yang ketiga, Lee de Forest. Lee de Forest mulai mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Yang keempat, Guglielmo Marconi. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis pengembangan telegraf tanpa kabel pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Yang kelima, Edwin Armstrong. Pada tahun 1918, Edwin Armstrong menerapkan penerima superheterodin yang dapat memiliki sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Yang keenam, Bell Laboratories. Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927 dan ini merupakan bentuk elektromekanikal. Ketika sistem elektronik menjadi jaminan kualitas, para insinyur Bell Laboratories memperkenalkan tabung gambar sinar katode dalam televisi berwarna. Yang berikut kita lihat komponen-komponen elektronika. Sebelum kita melihat komponennya, kita harus tahu dulu pengertian komponen elektronika. Komponen elektronika adalah alat berupa benda yang menjadi pendukung suatu rangkaian pada peralatan elektronik yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Kita lihat yang pertama, resistor. Resistor adalah alat kecil yang berguna untuk menghambat arus dan tegangan. Jenis-jenis resistor, yang pertama resistor kawat, yang kedua resistor arang, yang ketiga oksidasi logam. Yang kedua, kapasitor. Sesuai dengan namanya, alat ini digunakan untuk menyimpan elektron listrik untuk sementara. Selain itu, fungsi lain dan alat ini adalah mencegah arus AC dan meneruskan arus DC. Jenis-jenis kapasitor, yang pertama kapasitor keramik, yang kedua kapasitor polister, yang ketiga kapasitor mika, 4 kapasitor elektrolit, 5 kapasitor kertas, 6 kapasitor tantalum. Yang ketiga, induktor. Alat ini berbentuk kawat gumparan yang digulung
lalu dipasang pada bagian tertentu. Secara teoritis, kawat tersebut akan memberikan listrik elektromagnetik yang menimbulkan induksi. Jenis-jenis induktor. Yang pertama, induktor inti atau ferrit. Yang kedua, induktor inti udara. Yang ketiga, induktor trafo. 4, induktor variabel. 5, induktor toroid. Yang berikut, dioda. Dioda adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke suatu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Fungsinya adalah membuat arus menjadi satu arah sehingga tidak ada gangguan tegangan. Jenis-jenis dioda: 1. Dioda biasa. 2. Dioda Zener. 3. Dioda LED. 4. Dioda foto. 5. Dioda Schottky. 6. Dioda varaktor. Yang kelima, relay atau saklar. Relay atau saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Fungsinya sudah sangat jelas, yaitu memastikan arus masuk atau terputus. Jenis saklar atau relay berdasarkan cara kerja. Yang pertama, normally open atau NO. 2. Normally close atau NC. Yang ketiga, change over atau CO. 6. Transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus, stabilitas tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor dapat berfungsi semacam keran listrik, di mana berdasarkan arus inputnya atau tegangan inputnya memungkinkan pengaliran listrik yang sangat akurat dari sirkuit sumber listriknya. Yang ketujuh, integrated circuit atau IC. Integrated circuit atau disingkat dengan IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan ribuan bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronik dalam sebuah kemasan kecil. Contoh jenis-jenis IC: 1. IC silinder. 2. IC flip-flop atau FF. 3. IC logika. 8. Transformator. Transformator adalah alat yang memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian arus bolak-balik ke rangkaian lainnya dengan menaikkan atau menurunkan tegangan. Fungsi dari transformator adalah mengubah besaran listrik suatu rangkaian. Besaran utama yang diubah oleh sebuah transformator adalah tegangan. Transformator berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Yang kesembilan, switchboard. Switchboard atau saklar tombol tekan adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unclock atau tidak terkunci. Sistem kerja unclock di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada kondisi normal. Yang terakhir, microcontroller. Microcontroller adalah salah satu jenis perangkat IC yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dalam sistem tersebut. Umumnya, sebuah microcontroller terdiri dari beberapa perangkat, yakni memori, prosesor, dan peripheral 1/0 pada sebuah chip. Cara kerja microcontroller. Sebuah microcontroller memiliki prinsip kerja tertentu agar fungsi-fungsi di dalamnya dapat bekerja dengan baik. Masing-masing perannya sudah saling berintegrasi membantu sistem kontrol. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.